Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Mudah-mudahan malam hari ini sobat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniai banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan membawakan satu kisah perjalanan kami, di mana kisah tersebut baru-baru saja terjadi. Demikian kisahnya. Jadi pada saat kami tim dari melihat malam sedang mengadakan syuting video, tiba-tiba ada seorang netizen yang menelpon kami. Dia meminta agar tim melihat malam untuk mengecek eksplor ke rumah dia, karena dia merasa si netizen tersebut di rumahnya banyak makhluk-makhluk astral yang mengganggu dirinya. Sebut saja yang menelpon itu Ibu Rina. Nah, Ibu Rina menghubungi kami sekitar pukul 7 malam. Dia mengeluh karena sering sekali, tiap hari lah, tiap malam selalu melihat makhluk-makhluk astral, baik di dapur, di kamar maupun di ruang tamu. Bahkan saking seringnya dia menjumpai makhluk-makhluk tersebut, dia terkena dampak. Jadi terasa gatal semua di seluruh badannya. Yang anehnya, kalau dia keluar dari rumah, misalkan dia mau bincang-bincang dengan tetangga, apa ngobrol dengan warga sekitarnya, nah itu gatalnya hilang. Tapi di mana dia masuk ke rumah lagi, maka muncullah gatal-gatal tersebut. Nah, melihat kemudian mendengar situasi seperti itu, kami akhirnya tim melihat malam berembuk. Akhirnya kami bersedia untuk datang ke rumah Bu Rina yang letaknya kurang lebih sekitar 10 km dari tempat kami. Singkat cerita, setelah kami mempersiapkan seluruh peralatan, baik itu kamera, kemudian penerangan, dan kami kebetulan ada di studio itu ada 3 orang. Saya sendiri, Kang Idod, kemudian ada Kibayan, kemudian satu lagi Mas Arpan sebagai kameramen. Nah, saya butuh satu lagi sebagai mediator. Nah, kebetulan mediator itu tidak ada di tempat, jadi saya coba kontak dulu, dan alhamdulillah dia bersedia. Kebetulan sekali mediator itu rumahnya sejalan dengan tujuan ke rumah netizen tersebut, jadi satu arah. Nah, disitulah kemudian saya berangkat. Sambil menuju ke rumah Bu Rina, saya jemput mediator karena melewatin rumah dia. Nah, di sini terjadi awal keanehan juga sebetulnya sih. Pada saat kita keluar dari studio untuk menuju Ibu Rina, sekalian menjemput mediator namanya Mas Iwan. Sebetulnya saya sudah paham rumahnya dan dia sudah kontak, dia menunggu di pinggir jalan. Namun entah kenapa ya, setelah saya melewatin rumahnya dan setelah saya kontak, ternyata Mas Iwan tidak ada di tempat yang dia janjiin. Akhirnya kami kembali putar-putar di sekitar di mana Mas Iwan itu menjanjikan akan menunggu.
Sampai 2-3 kali saya mengelilingin tempat lokasi tersebut, akhirnya ketemu juga. Anehnya pada saat pertama kok nggak terlihat. Sampai kami tim balik lagi untuk menyusurin, tidak terlihat, dan untuk ketiga kalinya baru dah terlihat. Nah ini menjadi keanehan. Termasuk Pak Iwan juga. Pak Iwan tidak melihat kami, padahal lewat di samping kami. Itu. Akhirnya setelah kita bertemu dengan Mas Iwan, kita berempat melanjutkan perjalanan ke Ibu Rina. Ya kurang lebih masih sekitar 5 kilo lagi lah dari tempatnya Mas Iwan ini. Arahnya ke utara. Kita menggunakan 2 buah sepeda motor yang berboncengan. Akhirnya sampailah kita ke rumah Ibu Rina. Nah kebetulan Ibu Rina hanya didampingin oleh anaknya. Katanya ayahnya, sebut aja Pak Rudi, itu belum datang dari kantornya. Jadi kami berbincang-bincang dulu. Kami tidak berani juga langsung meliput karena menunggu suami dari Ibu Rina. Nah setelah kita melihat situasi rumahnya yang memang lumayan cukup besar, kemudian di sampingnya itu ada kebun, banyak pohon-pohon yang ditanam lah, lumayan pohon-pohonnya cukup tinggi juga. Nah Mas Arpan kameramen coba dia ngambil gambar dulu sebelum situasinya acara dimulai. Jadi dia mau nyoba ngambil gambar di halaman samping rumah. Nah ini keanehannya yang kedua. Setelah kemudian kamera dinyalakan, Mas Arpan membuka kamera kemudian melihat di gambar di kamera, ternyata semuanya gelap. Sampai dia ulang lagi. Sebetulnya sih dia mau coba motor dulu, mau ngambil gambar yang terbaik. Kembali gelap. Akhirnya Mas Arpan manggil Mas Iwan sebagai mediator. Dia manggil, barangkali ada kesalahan di kamera. Setelah kembali dicoba lagi, ternyata masih gelap, tidak terlihat sama sekali. Akhirnya saya melihat Mas Arpan sedang ngambil gambar, kok nggak selesai-selesai. Akhirnya saya penasaran, akhirnya saya datangin. Dan betul Sobat Niat Malam, itu kamera tidak bisa berfungsi dengan baik. Kembali gambar itu blank. Ini ada apa sebetulnya? Kalau lihat dari situasi kebun dan rumahnya sih sebetulnya tidak terlalu angker, tidak terlalu kumuh lah. Karena satu rumah dengan rumah lain itu tidak berjauhan. Tapi kok ini tidak berfungsi. Akhirnya coba mediator melihat dengan posisi mata batinnya, hanya untuk mengamatin aja ini sih. Jadi situasi di kebun itu ada apa sebetulnya, kok tidak sampai terlihat oleh kamera. Ternyata mediator menangkap ada sesuatu di pintu belakang rumah Ibu Rina itu. Ada sosok sepertinya orang yang sudah tua, tapi tidak jelas itu laki apa perempuan ya. Posisinya badannya bungkuk dengan rambut yang seperti kribo, berwarna-warni rambutnya. Dia memperhatikan, ada di situ saja sebetulnya. Jadi seperti sosok ini masih samar, belum bisa ditentukan jenis kelaminnya. Cuma minimal sudah mengetahuilah keberadaan masuk astral yang ada di rumah Ibu Rina. Nah, setelah kemudian kita beberapa saat di luar, akhirnya Ibu Rina memanggil semua kru yang ada di luar. Alhamdulillah saya disediakan kopi dan beberapa makanan kecil.
Kemudian sambil kita berbincang-bincang dengan tim, bagaimana nih nanti akan eksplornya. Akhirnya saya coba tanya Ibu Rina, apakah Ibu Rina boleh kalau saya di sini mengambil gambar-gambar atau mengambil sedikit video untuk diabadikan ke dalam konten kami, Bu. Ibu Rina menyanggupin. Ya nggak apa-apa Kang Idon. Yang penting sih rumah saya bisa diketahui apa itu, syukur-syukur sampai itu di penghuni astralnya, syukur-syukur sampai dipindahkan, kata dia. Nah, mungkin Bu saya hanya mengetahui keberadaan dulu Bu ya. Mungkin terlalu detail sih Bu kalau sampai hari ini sampai ada pengusiran makhluk halus penggeseran ke tempat yang lain. Nah itu nanti hal-hal yang lain Bu. Yang penting sih penyebabnya aja dulu Bu, kata situ. Nah selang berapa lama suami dari Ibu Rina datang. Dia memberi salam, saya semua menjawab semua Waalaikumsalam. Akhirnya kami bersalaman. Nah kami tegaskan lagi kepada suaminya Bu Rina yang tadi saya sebutkan namanya Pak Rudi. Pak Rudi, saya tadi dibel sama Ibu Rina untuk datang ke rumahnya Bu Rina untuk mengetahui nih penyebab apa nih yang ada di sini. Sekalian saya minta izin untuk pengambilan gambar, pengambilan film, sekedar sekelumit untuk dimasukin ke dalam video kami Pak. Bisa, boleh nggak diizinkan? Alhamdulillah Pak Rudi mengizinkan. Silakan Kang Idon, nggak apa-apa kok. Nah, kebetulan kata dia, saya ini baru pindah kurang lebih 5 bulan ke sini. Nah, istri saya merasa terganggu terus katanya. Dia kalau malam ditinggal saya sepertinya ketakutan Kang Idon. Bahkan kadang-kadang Ibu Rina itu tertabrak oleh makhluk itu, di mana dia mau arah ke dapur. Nah makhluk itu masuk menabrak Ibu Rina. Hingga Ibu Rina itu sempoyongan. Saya sampai heran kok bisa seperti itu. Biasanya kalau orang yang bertubrukan dengan makhluk halus itu biasanya sakit Pak, kata itu. Tapi gimana posisi Bu Rina? Nah nggak apa-apa kok, dia cuma kaget aja katanya sih. Nggak sakit, nggak demam, enggak. Nah umumnya tuh sakit Pak, karena apa? Itu gesekan antara aura makhluk halus dan aura manusia. Nah disitulah terjadi percikan api karena pergesekan dari kedua buah aura yang sangat berbeda. Bisa jadi manusianya terkena imbas, dia merasa sakit karena auranya akan sebagian terhempas, terkikis. Demikian juga makhluk halusnya, dia juga terkena dampak, akan sakit. Tapi kok ini Ibu Rina kok nggak apa-apa? Saya tegas lagi nggak apa-apa. Cuma masalahnya dia terkena gatal Pak, hampir tiap hari. Sebelum pindah ke rumah sini itu nggak ada masalah, kata dia. Nah mungkin itulah hasil tumbukan itu, bisa saja efek lain itu berupa gatal. Tapi Pak Rudi pernah nggak dicek Ibu Rina ke dokter penyakit kulit apa dokter spesialis lainnya? Sudah Kang Idon, saya sudah hampir 6 kali lah ke rumah sakit, ke dokter spesialis, dan ternyata bilangnya cuma alergi. Dikasih obat-obat alergi, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan obatnya yang mahal-mahal katanya. Nah anehnya kalau dia keluar dari rumah ini, itu gatalnya hilang Kang Idon. Oke lah kata saya itu. Sambil bincang-bincang dan minum kopi, akhirnya coba saya bercerita kepada Pak Rudi dan Bu Rina, suami istri yang menempatin rumah baru ini.
Bu, tadi mediator saya melihat di luar rumah itu ada sosok yang bentuknya bongkok. Tapi mediator saya tidak tahu persis jenis kelaminnya, laki apa perempuan. Tapi intinya sosok seperti sosok seseorang, tapi tubuhnya bongkok dengan posisi rambut yang kribo. Nah, kebetulan Ibu Rina mengiyakan. Betul, Pak. Saya sering jumpa sama makhluk itu. Bahkan hampir tiap hari kalau saya tidur, bahkan saya zikir nih, dia ada di samping saya. Nah, kalau saya lagi masak, dia ada di belakang saya. Nah, kalau saya sedang mainan HP di ruang tamu, dia ikut duduk. Dan anehnya, makhluk itu sepertinya bersahabat. Tidak ada unsur bermusuhan dengan Bu Rina. Cuma kembali dampak yang ditimbulkan adalah bagi tubuh Bu Rina yaitu gatal. Nah, kebetulan Ibu Rina paham sekali makhluk yang sering dia dijumpain itu sama persis apa yang dilihat oleh mediator. Akhirnya setelah cerita-cerita, akhirnya Pak Rudi berkata, "Iya Kang Idod, kalau nggak salah awal saya pindah rumah ini, saya pernah bermimpi. Nah, didatangin makhluk yang seperti Kang Idod tadi gambarkan, seperti istri saya juga gambarkan. Sosoknya bongkok, rambutnya kribo, bahkan dia berkata, tuh Ibu Rina itu milik saya," katanya. Hingga Pak Rudi itu kaget, terkejut gitu. "Kok milik kamu?" Ini dalam mimpinya dia spontan berkata, "Kok milik kamu? Ini kan istri saya," katanya. "Enggak, istri kamu itu punya saya," katanya. Nah, itu dalam mimpinya hanya perkataan seperti itu. Jadi antara Ibu Rina, Pak Rudi dan mediator itu mempunyai gambaran yang sama terhadap sosok yang ada di dalam rumah Pak Rudi ini. Nah, akhirnya setelah semua disiapkan semua, baik itu kamera, penerangan, kembali saya minta izin untuk dihadirkan mediator. "Pak Rudi, maaf, saya kebetulan bawa mediator di sini. Nah, ini untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan Allah meridhoin," ya kata situ. "Jadi biarlah nanti makhluk itu masuk ke mediator. Nah, silakan Pak Rudi dan Bu Rina bertanya, berinteraksi, tanya jawablah dengan dia. Apa maksudnya dia datang ke sini? Tuh, apakah memang dia tidak menyukai saya tinggal di sini atau yang lainnya? Silakan tanya aja." "Baiklah Kang Idot, tapi ya ini sih jangan sampai menjadi hal-hal seperti ini menjadi menimbulkan rasa takut di dalam kejiwaan Ibu Rina maupun Pak Rudi, Pak ya. Ini hanya untuk mencari tahu saja keberadaan dia sebetulnya, keinginannya apa, hingga dia selalu berinteraksi dengan istri Bapak. Sampai-sampai dampaknya itu membuat suatu gatal-gatal di seluruh badan. Nah, bisa jadi Pak, makhluk tersebut mungkin punya kuman seperti itu," kata situ. "Oh," kata Pak Rudi, "memang bisa Kang Idot. Kalau makhluk halus itu mempunyai penyakit apa kuman, kemudian dia menularan ke manusia, bisa saja Pak Rudi," kata situ. "Kenapa tidak? Sekarang zaman sudah tidak menentu," kata situ. "Penyakit binatang aja bisa masuk ke manusia. Nah, kemudian penyakitnya manusia bisa masuk ke binatang. Demikian juga sebaliknya. Antara penyakit ada di dimensi halus bisa masuklah ke
dimensi alam semesta. Pak Rudi hanya menganggut-anggut dan Ibu Rina sepertinya merasa agak panik. Nggak usah panik Bu, menurut saya ini sudah biasa. Jadi apapun Ibu berobat kemanapun, ke medis, kalau memang bukan faknya, bukan ahlinya yang menanganin, ya tidak akan bertemu sisi penyakitnya Bu. Karena ini sisi-sisi penyakit yang non medis. Menurut istilah saya ini eterik, kotoran dari spiritual. Nah, singkat cerita, kami kru sudah mempersiapkan peralatan dan mempersiapkan secara mental maupun fisik, sudah hadir di rumahnya Pak Rudi dan Ibu Rina. Akhirnya semua sudah berkumpul 4 orang, yaitu saya, Mas Arpan, Kibayan, dan Mas Iwan. Nah kebetulan yang memang sering dipakai sebagai mediator adalah Mas Iwan. Akhirnya Mas Iwan dipersilakan duduk di ruangan tamu dan dia menempatin kursi sofa yang panjang, saya di sampingnya. Kemudian di samping lainnya Kibayan, depannya itu Pak Rudi dan Bu Rina. Nah Arpan itu sudah siap-siap dengan posisi kameranya. Nah setelah kemudian Kibayan mengucapkan doa-doa tertentu, akhirnya masuklah makhluk yang ada di belakang rumah, yang posisinya makhluk itu yang fisiknya bongkok dengan posisi rambut kribo, masuklah ke dalam jasadnya Pak Iwan. Sejenak Pak Iwan termenung, kemudian matanya terbelalak. Sepertinya dia kaget bisa berinteraksi dengan kita. Nah ternyata itu bukan Pak Iwan lagi, tapi sudah seluruhnya makhluk bongkok dengan rambut ribo sudah masuk ke dalam tubuhnya Pak Iwan. Kemudian dia melihat kami semua, sepertinya dia agak marah. Kemudian dia menuding-nuding kepada saya dengan bahasa yang tidak jelas, tapi saya mengerti sekali bahasa isyarat tersebut. Sepertinya dia marah, kenapa kalian usil mempermainkan saya di sini. Akhirnya coba saya ajak berbicara dengan baik, bahwa yang punya rumah sekarang ini tidak bermaksud untuk mengganggu penghuni lama di sini, apalagi mencoba mengusik-usik. Tapi kenapa kok penghuni lama astral itu kok bisa masuk ke dimensi manusia hingga terjadilah gesekan antara makhluk halus dan manusia. Namun sepertinya dia tidak mau tahu, dia tetap marah-marah. Intinya semua harus keluar. Bahkan semakin lama semakin amarahnya tinggi. Akhirnya coba Ibu Rina kemudian berdialog dengan Mas Iwan tersebut. Nah, di mana Ibu Rina kemudian bertanya, ternyata makhluk yang memasuki tubuh Pak Iwan tidak marah, tidak seperti kepada saya. Bahkan dia seperti familiar sekali. Aneh saya sepertinya. Akhirnya berdialog. Nah, dalam bahasa-bahasa isyarat tertentu. Tapi saya paham. Intinya makhluk tersebut itu menyukai Ibu Rina. Persis seperti gambaran Pak Rudi dalam mimpi. Sebetulnya tidak akan menyakitin dia, tapi entah kenapa hingga Ibu Rina terbengong-bengong. Pada dasarnya Ibu Rina tidak mau. Ya memang Ibu Rina bukan orang biasa. Kalau saya cerita dari Ibu Rinanya, dia
sudah melakukan beberapa perjalanan ritual. Tapi kalau sampai kejadiannya bersenggolan, kemudian terjadi interaktif secara fisik, timbul gatal, itu jelas sangat meresahkan Bu Rina. Nah, itu yang tidak disukai Bu Rina. Tapi makhluk itu kekeh, dia pengen sekali bahwa Ibu Rina tuh bagian dari dia, dan dia bagian dari Ibu Rina. Itu konteksnya. Jadi memang sangat susah sekali. Arpan kameramen, saya perhatikan tetap dia fokus untuk meliput. Namun ya agak sedikit ketakutan lah, karena memang situasi ini di luar dugaan kami semua. Karena reaksi dari Mas Iwan berlebihan, sampai-sampai Mas Iwan itu berdiri di atas tempat duduk, berdiri loncat-loncat, takut dia ngamuk kemana-mana. Akhirnya dipeganglah Pak Iwan oleh saya dan Ki Bayan, sempat didudukan, kemudian akhirnya disadarkanlah Mas Iwan itu oleh Ki Bayan dengan doa-doa tertentu. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 10 menit Mas Iwan akhirnya berteriak keras hingga dia jatuh tergulai. Lumayan juga sih, setelah interaksi kurang lebih hampir 15 menit lah. Cukup berat mungkin bagi Pak Iwan, karena makhluk ini sepertinya bukan makhluk jin atau makhluk astral yang biasa. Ini makhluk yang sangat khusus sekali. Sangat khusus sekali. Nah, dari situlah setelah saya dapat informasi, kemudian saya sampaikan kepada Pak Rudi dan Ibu Rina bahwa memang Bu, dari interaksi tersebut saya bisa ngambil kesimpulan, mungkin yang lain juga mendengar, bahwa sebetulnya makhluk bongkok itu bukan asli penunggu sini. Jadi sebetulnya dalam diri ibu itu sudah ada ikatan dengan dia. Nah, bisa jadi ikatan dengan makhluk itu menjadi rapat, munculnya ada di rumah ini, kata saya. Tapi aslinya bukan penghuni ini. Bahkan secara pewaskita, secara penglihatan batin dilihat oleh Ki Bayan maupun oleh mediator, bahwa makhluk penghuni di situ dengan hadirnya makhluk bongkok itu semuanya pergi semua. Nah, itu yang menjadi keanehan. Ada sesuatu di dalam diri makhluk bongkok tersebut. Sepertinya dia punya kelas tersendiri, sehingga makhluk-makhluk yang asli penghuni situ itu keluar, tidak bisa masuk. Sepertinya sudah ditaklukkan semua. Nah, disitulah saya bertanya-tanya, sebetulnya apa sih makhluk ini, siapa? Tadi dalam dialog dia tidak pernah mengucapkan siapa dirinya, dan tidak pernah mengungkapkan namanya. Itu rahasia sekali. Nah, akhirnya setelah semua selesai, kami berbincang-bincang lagi dengan Pak Rudi dan Bu Rina. Nah, disitulah Ibu Rina sepertinya mungkin keceplosan omong. Saya berkata ke Bu Rina, Bu, ini sepertinya makhluk yang unik, Bu. Makhluk yang bukan jin biasa. Ini jin yang memang sudah ahli. Nah, kira-kira mungkin Ibu Rina ini banyak tirakat apa mengunjungi tempat-tempat tertentu, kata situ. Akhirnya Bu Rina berkata, iya Pak, Kang Idod, mungkin ini dari leluhur saya. Karena leluhur saya ini orang-orang pandai dulunya. Tapi saya juga pernah mengunjungi tempat-tempat pesugihan. Bahkan saya ketemu suami Mas Rudi ini itu di tempat pesugihan, Pak. Oh, saya ngelihat muka Mas Rudi memerah, tersipu-sipu, sebetulnya
dia tidak suka Ibu Rina berbicara seperti itu kepada kami. Tapi bagaimana, Ibu Rina sudah terlanjur berbicara. Bahkan dia berbicara dengan Pak Rudi ini mengunjungi beberapa tempat pesugihan. Bisa sampai 4 pesugihan tempat-tempatnya. Luar biasa kasih. Pikir saya ini orang bercerita mengenai tempat pesugihan sepertinya nggak ada beban ya. Akhirnya karena mungkin Mas Rudi itu melihat istrinya sudah berbicara vulgar, ya akhirnya dia menambahin juga. Iya Kang Idod, saya udah kemana-mana. Sebetulnya sih pada saat di tempat penyupangan itu saya cuma ingin tahu. Tapi saya tidak nyupang katanya, saya gagalkan semua. Oh ya udah. Nah, dari situlah saya bisa ngambil kesimpulan bahwa makhluk itu dari tempat pesugihan. Saya bisa ngambil kesimpulan dari hawa, dari getaran, dari rasa tolakan makhluk tersebut. Umumnya kalau jin biasa itu sepertinya kalau dilemparin energi aja terbentur. Kalau ini sepertinya dia punya sesuatu yang unik. Nah, setelah lama-lama berbincang, akhirnya saya juga sudah mendapat suatu video yang memang saya harapkan, dan informasi yang sebenarnya juga sudah didapatkan oleh Ibu Rina sama Pak Rudi. Akhirnya saya pamit. Saya pamit semua beserta kru sekitar pukul 11 malam. Kami akhirnya pulang menuju tempat sini. Nah, itulah Sobat Melihat Malam. Di mana kru sudah pulang ke tempat studio, ada kejadian yang memang sangat aneh dan luar biasa. Tiba-tiba lampu di penerangan di kami itu meledak. Lampu yang di tempat studio ini meledak. Puas. Akhirnya semua mati koslet. Saya cepat terburu-buru lah untuk menyelesaikan sikringnya yang ada di depan ini. Sepertinya ada koslet di bagian ruangan studio. Setelah kemudian dimatikan, saya beres-beres, akhirnya nyala lagi. Akhirnya saya berbincang-bincang juga dengan Kibayan yang lainnya sambil menikmatin hasil video di sana. Ternyata itu yang ada di rumah Ibu Rina itu sebetulnya makhluk pesugihan. Jadi mungkin simbol-simbol dari bapaknya Pak Rudi ini bermimpi bahwa makhluk bombok itu menguasai jiwa dan pikiran Bu Rina, yaitu itu milik saya dalam mimpinya. Apalagi saya mengetahui dari cerita Pak Rudi dan Bu Rina bahwa Ibu Rina tuh istri yang ke-8 dari istri Pak Rudi. Jadi istri-istri sebelumnya kemana ini tuh? Bahkan semua anak-anaknya Pak Rudi itu meninggal. Nah, akhirnya saya bertanya-tanya. Memang saya sempat mendengar ada suatu pesugihan yang memang korbannya itu anak dan istri. Dimana kalau kita mengawin seorang istri, kemudian istri meninggal, kita wajib menikah lagi supaya kekayaan itu terus menerus. Bahkan kalau istrinya itu kita cerai, ya kita harus dapat lagi istri yang baru lagi. Nah, jadi sebagai tumbalnya itu istrinya. Nah, ini wallahu alam ya. Saya juga sempat kasihan sama Ibu Rina tuh. Jangan-jangan Ibu Irina ini menjadi tumbal yang berikutnya. Karena istri Mas Rudi sudah 8 orang. Dan ternyata Pak Rudi itu kaya raya. Nah,
Nah, ini yang menjadi kesulitan kami kru untuk menyampaikan ke Bu Rina. Karena apa? Yang Ibu Rina itu bertemunya di tempat pesugihan. Jadi kalau kami utarakan takut-takut, ini dianggapnya fitnah, provokator. Nah, disitulah yang menjadi pertimbangan kru dan kami. Ya sudahlah, akhirnya kami serahkan lagi kepada takdirnya. Ya, itulah Sobat Net Malam, satu pengalaman yang kita alami baru-baru ini beserta kru, di mana kami diminta oleh netizen untuk mengetahui keberadaan rumahnya. Kami ke sana, ternyata keberadaannya sangat sekali di luar apa yang kami pikirkan. Jadi bukan masalahnya rumah angker, apapun makhluk-makhluk penunggu rumahnya, tapi makhluk ini makhluk khusus. Nah, betul juga Sobat Net Malam, besok harinya saya dibel oleh Bu Rina. Kang Idod, setelah Kang Idod kesini sama kru, kemudian makhluk bongkok itu dimasukin, besoknya semakin banyak Kang Idod. Ada ular datang ke sini, ada juga yang seperti monyet tinggi besar katanya. Ya Bu, maaf ya Bu ya, kata saya itu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Ibu berdoa sajalah, mudah-mudahan bisa mencari yang lain, orang yang mumpunin. Karena kami itu sifatnya hanya membawakan video dan konten Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat-sehat selalu. Itu aja. Oh iya dah, Kang Idod, makasih ya sebelumnya. Baik. Nah, disitulah Sobat Net Malam, apa yang kami pikirkan pada saat malam itu bersama Kibayan dan yang lain-lain, di mana makhluk-makhluk pesugihan kita kotak-katik, ternyata dari tempat pesugihan lain itu akan turun. Maka dampaknya seperti Bu Rina akan banyak. Nah, ini entah siapa yang menjadi orang yang melakukan pesugihannya, siapa juga yang akan menjadi korbannya. Wallahu alam. Jadi itu Sobat Net Malam yang bisa kami sampaikan pengalaman explorer kami atas permintaan netizen. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dalam cerita ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang memang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.